Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun yang Bapak banggakan, seluruh calon siswa-siswi SMK Negeri 1 Pakuan Ratu yang berbahagia. Jumpa lagi dengan Bapak pada hari ketiga ini, masih pada masa pengenalan lingkungan sekolah. Yaitu untuk hari ketiga ini Bapak akan membawakan materi tentang pengenalan kejuruan, khususnya kejuruan TBSM. Nah, bagi kalian yang bergabung di jurusan TBSM, tolong yang diperhatikan betul apa yang akan Bapak sampaikan nanti, sehingga kalian betul-betul mengerti bagaimana sih TBSM itu, tujuannya seperti apa, kemudian nanti mau dibawa kemana kira-kira kalau kalian bergabung di jurusan TBSM. Oke, untuk menyingkat waktu, kita langsung saja masuk ke slide yang pertama. Bapak akan coba menjelaskan apa sih definisi daripada jurusan TBSM itu. Jadi, jurusan TBSM itu adalah kompetensi kalian pada bidang studi keahlian teknologi dan rekayasa pada program keahlian teknik otomotif yang lebih menekankan pada keterampilan pelayanan jasa perbaikan kendaraan roda 2 atau sepeda motor. Jadi kalian nanti ketika bergabung di TBSM maka akan dididik untuk menjadi teknisi-teknisi yang bisa mengembangkan jasa perbaikan sepeda motor. Itu ya kurang lebih sedikit definisi tentang jurusan TBSM. Kemudian tujuannya apa? Anak-anak didik yang bergabung di jurusan TBSM di sekolah SMK, tujuannya di sekolah adalah dengan dibekali keterampilan, pengetahuan, dan sikap agar kompeten dalam hal perawatan dan perbaikan engine sepeda motor, baik itu perawatan engine, perawatan sasis, perawatan kelistrikan, dan seterusnya. Termasuk nanti di kelas 12 akan ada materi tentang pengelolaan atau tata kelola perbengkelan. Nah, ini salah satu praktek yang sudah dilaksanakan di SMK Negeri 1 Pakuan Ratu oleh kakak kelas kalian. Selanjutnya mengenai pembelajaran sama seperti di jurusan yang lain. Di jurusan TBSM juga akan ada materi atau mata pelajaran yang umum sifatnya, seperti pendidikan agama dan budi pekerti, ada juga PPKN, bahasa Indonesia, dan matematika. Sama ya dengan jurusan-jurusan yang lain. Nah, kemudian ketika masih di kelas 10 kalian akan mendapatkan materi dasar dari kejuruan, subdasar bidangnya, ada SIMDIK, fisika kimia, dan kemudian ada gambar teknik, teknologi dasar, dan pekerjaan dasar otomotif. Kalau teknologi dasar itu akan lebih berfokus pada dasar-dasar otomotif, termasuk juga pengenalan komponen dari sepeda motor. Kalau pekerjaan dasar otomotif itu berkaitan dengan peralatan-peralatan yang ada di bengkel otomotif. Kalian diberi bekal tentang apa saja nama peralatan yang ada di bengkel, kemudian fungsinya apa, cara penggunaannya bagaimana. Termasuk juga akan ada pembelajaran atau materi mengenai sistem keselamatan kerja. Kemudian ketika sudah di kelas 12, nanti kalian akan mendapat materi yang lebih spesifik lagi, yaitu tentang pemeliharaan mesin, pemeliharaan sasis, dan kelistrikan. Juga ada kewirausahaan di sana. Kemudian ada tata kelola bengkel ketika sudah di kelas 12. Nah, peluang kerjanya bagaimana anak-anak? Apabila kalian bergabung di TBSM, ngomongin TBSM, peluang kerjanya tentunya akan terbuka lebar ya. Kenapa? Karena TBSM berkaitan dengan dunia otomotif, di mana dunia otomotif di negara kita ini semakin berkembang. Nah, dengan adanya perkembangan dunia otomotif, maka pastilah akan diikuti atau dibarengi dengan kebutuhan lapangan kerja atau terbukanya lapangan kerja yang seluasnya bagi para alumnus yang bersekolah di SMK jurusan TBSM. Tentunya ya dengan syarat memang memiliki keahlian dan kompetensi yang cukup untuk dipekerjakan di perusahaan-perusahaan baik nasional maupun multinasional seperti pabrikan Yamaha, Honda, dan seterusnya. Nah, bagi yang tidak bekerja
atau tidak ingin bekerja di pabrikan, di perusahaan, dia bisa berwirausaha menjadi seorang entrepreneur, misalkan mendirikan bengkel sendiri. Itu jauh juga akan lebih baik karena tidak perlu mencari pekerjaan, tapi justru akan memunculkan lapangan kerja sendiri yang nantinya ketika bengkel itu semakin besar berkembang tentunya akan menyerap tenaga kerja sebagai karyawannya, para teknisi-teknisi. Nah, apabila tidak juga mengambil opsi 2 tadi, bisa ambil opsi 3, mungkin mau mengembangkan kompetensinya, mengembangkan kemampuannya, intelijensinya, yaitu dengan melanjutkan kuliah di perguruan tinggi. Banyak kok sekarang jurusan-jurusan di perguruan tinggi yang relevan dengan kompetensi kalian TBSM. Itu kan keren kan kira-kira jurusan TBSM? Keren dong. Itu dia. Jadi kesimpulannya, jurusan TBSM mempunyai prospek dunia kerja yang sangat bagus untuk saat ini. Namun, satu hal yang mesti dicatat bahwa perusahaan hanya menginginkan siswa-siswi lulusan yang punya keterampilan dan kemampuan untuk dapat bergabung dengan perusahaan tersebut. So, do the best, lakukan yang terbaik dari sekarang. Jangan ditunda, jangan nunggu nanti kelas 12, jangan nunggu nanti ujian baru kalian mau sungguh-sungguh. Dari kelas 10 sudah harus sungguh-sungguh dalam belajar. Kali ini Bapak akan tunjukkan atau kenalkan kepala sekolah maupun guru-guru yang ada di SMKN 1 Pakuan Ratu. Ini adalah kepala sekolah Pak Asril SPD, beliau berdomisili di Kampung Pakuan Baru. Kemudian ini ada Pak Eka Setiawan, Waka Kurikulum, beliau berdomisili di Plengsewu. Mungkin ada keluarga yang di Plengsewu. Nanti sewaktu main ke Plengsewu bisa singgah ke rumahnya Pak Eka Setiawan. Nah, kalau di sini dia tinggal di sekolah sendirian ya. Tidak ada temannya, dia yang nemanin ya. Ada ya yang ada di sekeliling SMK itu kira-kira. Nah, kemudian di sini ada operator sekolah dan guru akuntansi Pak Nanang Kurnianto SPD. Beliau juga dari Plengsewu tapi berdomisili di Pakuan Baru. Kemudian ini pakar kesiswaan Pak Anwar Setiaji, orang Jogja, domisilinya di Sukabumi. Kemudian ini tim TBSM, ya, tim TBSM, kajunya Pak Putu Swastika SPD di Bakung, orangnya galak nih kalau di sekolahnya, hati-hati kamu orang. Kemudian guru TBSM Pak Denny Alto, Bapak sendiri, domisili di Tanjung Sulpa. Kemudian berikutnya ada Pak Komang Busana, domisilinya di Kampung Mulyasari, Negeri Agung. Tim TBSM selanjutnya adalah Pak Angga, ini Pak Angga. Pak Angga domisili di Pekerjaya Sungsang, masih muda, masih bujang, energik orangnya. Kemudian ada Pak Tuliman, ini fotonya nggak ada Bapak waktu buat materi ini sehingga Bapak kosongin aja, tapi namanya ada Pak Tuliman dari Bumi Mulia. Kemudian yang terakhir ada Pak Denny Anggara, sama-sama dengan Bapak namanya Pak Denny juga. Pak Denny Anggara domisili di Kampung Sri Basuki, Kecamatan Negeri Agung. Nah, demikian itu kira-kira yang bisa Bapak sampaikan mengenai pengenalan TBSM. Mungkin sedikit bisa memberi gambaran kepada kalian bagaimana sih TBSM itu, sehingga kalian bisa betul-betul lebih mantap untuk bergabung di TBSM. Dan satu pesan Bapak, supaya betul-betul kalian sungguh-sungguh ketika udah masuk, jangan leha-leha, jangan nyantai-nyantai, jangan membiasakan kebiasaan-kebiasaan buruk yang dulu pernah kalian kebiasaan, buang jauh-jauh. Kalian sekarang sudah SMK, pola pikirnya harus berubah, harus dewasa. Demikian ya, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.